mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Betapa penting kita memahami satu hal di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apa tujuan Allah memanggil kita menjadi orang percaya? Apa tujuan yang tertinggi, yang terdalam, tertinggi dan terdalam, atau boleh disebut sebagai esensi, maksud dan tujuan Allah memanggil saudara menjadi anak-anaknya? Itu sebabnya hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Menjadi manusia Allah. Satu hal yang saudara harus memahami bahwa ketika Allah memanggil saudara, satu hal yang saudara harus mengerti bahwa ketika Tuhan memilih saudara menjadi anak-anaknya, ada satu fokus tujuan dari rancangan Allah itu yang disebut dengan rancangan keselamatan. Rancangan keselamatan Allah itu adalah dikembalikannya manusia dalam rancangan semula. Kalau kita bicara tentang rancangan semula Allah, berarti kita harus memahami bahwa Allah merancang manusia sejatinya bukan menjadi manusia yang beragama. Allah merancang kita bukan sebagai manusia yang membangun dirinya dalam aktivitas agamawi. Tetapi Allah merancang kita untuk bisa menjadi manusia Allah. Apa sih manusia Allah itu, Bapak Ibu? Manusia Allah itu adalah orang-orang yang keberadaannya dalam dunia ini, dia menggelar hidupnya, dapat menunjukkan keberadaannya sebagai gambar dan rupa Allah dalam arti yang benar. Jadi menjadi manusia Allah itu adalah manusia yang keberadaannya dapat memperagakan kualitasnya sebagai gambar dan rupa Allah, sebagaimana yang dirancangkan oleh Allah. Kalau kita bicara tentang rancangan semula Allah, maka kita berarti kembali diingatkan dalam kisah Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kalau kita membaca, maka ayat itu berkata demikian. Buka Alkitab saudara, Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai ayat 27, berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara membaca ayat ini secara seksama, di dalam ayat 26, di sana dikatakan Allah menciptakan manusia, ayat 26, Allah merancang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Tetapi ayat 27 ketika dieksekusi atau ketika manusia diciptakan, kalimatnya berkata begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupanya mana? Kan tadi ayat 27
6. Manusia dirancang, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, supaya saudara bisa mengerti hal ini, kita akan lihat apa dimaksud dengan kata gambar. Gambar Allah itu dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Selem. Selem itu mengandung pengertian bahwa manusia diciptakan, di dalam diri manusia itu memiliki komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah. Komponen itu apa? Yaitu manusia diberikan pikiran dan perasaan. Jadi manusia diberikan kecerdasan, hikmat yang Allah miliki itu diberikan kepada manusia. Dan hanya manusia yang diberikan kecerdasan, hikmat, kepintaran. Binatang tidak. Karena itu bersyukur dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia. Dalam kecerdasannya manusia menemukan ilmu-ilmu pengetahuan. Sehingga ada inovasi kehidupan. Kalau tidak ada kecerdasan manusia, saya percaya untuk selama-lamanya saudara tinggal di dalam gua yang gelap. Dan tinggal di dalam hutan yang nggak jelas. Tetapi perkembangan otak manusia, kecerdasan manusia, akhirnya manusia menciptakan satu teknologi yang menggiring manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Sebut saja sekarang yang paling update di ruangan kita adalah listrik. Itu adalah hasil teknologi dari buah kecerdasan manusia. Kamera yang saudara lihat, yang bisa menyiarkan streaming, itu adalah buah dari kecerdasan manusia. Saudara yang pulang dari Denpasar menuju Depok atau ke Jakarta, naik pesawat, itu juga adalah kecerdasan manusia. Saudara bisa komunikasi pakai telepon, pakai WhatsApp. Sekarang dunia ini sempit. Dalam saat yang sama, real time, orang di Amerika bisa ngobrol sama kita. Dulu nggak mungkin. Itu semua adalah kecerdasan. Sebab manusia memang dirancang, diciptakan oleh Allah yang maha cerdas menjadi makhluk cerdas. Karena itu saudara jangan sekali-kali menganggap orang lain bodoh. Jangan menganggap orang lain bodoh. Atau mengata-ngatain orang lain bodoh. Sebab menurut Albert Einstein, pada prinsipnya semua orang itu cerdas. Tapi dalam kapasitasnya. Makanya monyet berkata kepada ikan, "Ikan, apakah kamu cerdas? Kalau kamu cerdas sekarang, kamu silahkan naik pohon." Ikan bilang, "Saya nggak bisa naik pohon." Kalau begitu kamu tidak cerdas. Lalu ikan ngomong sama monyet, "Kalau begitu, kamu coba menyelam sekarang di dalam air. Nggak usah 1 hari, bertahun-tahun kayak saya. 3 jam saja kamu menyelam, berenang di dalam air. Bisa nggak?" Monyet bilang, "Saya nggak bisa." Kalau begitu kamu juga tidak cerdas. Saudara, seandainya ikan meyakini perkataan monyet bahwa dia adalah makhluk bodoh karena diukur dari tidak bisa memanjat pohon, maka selamanya ikan akan berpikir seumur hidupnya dia adalah memang ikan yang bodoh. Dan sebaliknya, kalau monyet itu berpikir seperti pola pikirnya si ikan bahwa karena dia tidak bisa menyelam dan hidup dalam air, lalu dia menjadi makhluk yang super bodoh, maka dia akan hidup selamanya dalam premis kebodohan. Yang saya maksudkan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang Allah berikan. Karena itu saudara tidak boleh menganggap diri yang paling pandai. Semua orang pandai. Hanya saja dia belum menemukan potensinya. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Nah, hanya manusia yang diciptakan dengan potensi-potensi dasar yang Allah miliki. Bukan saja pikiran, tapi dalam Selem itu mengandung juga pengertian Allah memberikan perasaan. Jadi komponen-komponen Allah yang diberikan dalam diri manusia itu bukan hanya pikiran, tapi juga perasaan. Pikiran perasaan ini kemudian
melahirkan kehendak. Pikiran dan perasaan itu yang akhirnya berproses melahirkan sebuah tindakan. Dan tindakan atau perbuatan manusia itu baru kemudian harus memiliki kualitas pola pikir, perasaan yang Allah miliki, yang disebut dengan the moods. Jadi ketika manusia memiliki hal-hal dasar, potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh Allah dalam hidupnya, tidak otomatis bahwa pikiran perasaannya itu melahirkan kehendak atau perbuatan atau tindakan yang berkualitas seperti yang Allah maksudkan. Untuk mencapai dia menghidupi the moods itu atau kualitas serupa dengan Allah itu, dia perlu berjuang. Berjuang apa? Membawa seluruh perasaannya, menaklukkan seluruh pikirannya agar menjadi selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah yang dituntut oleh dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hendaklah hidupmu harus seperti Yesus dan serupa sempurna seperti Bapa. Jadi karena itu kata the moods itu mengandung soal kualitas. Kualitas pikir ini tidak terjadi otomatis, tapi harus dihidupi sepanjang kehidupan ini untuk melahirkan pikiran perasaan yang serupa dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, agar kita menjadi orang Kristen yang bisa memiliki kualitas hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, itu sebabnya Allah memanggil kita bukan untuk menjadi manusia agamis. Allah menciptakan saudara untuk menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah itu artinya apa? Ini. Yaitu saudara dipanggil untuk menjadi alat peraga Tuhan. Apa alat peraga Tuhan? Yaitu bahwa gaya hidup kita, karakter kita, keinginan kita, perasaan manusia kita harus menjadi peragaan dari perasaan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Sehingga apapun yang kita pikirkan, yang kita perbuat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itu yang maksud dengan kita harus bisa menjadi manusia Allah, bukan manusia beragama. Sampai di sini saudara bisa paham? Ini kan saya harus mengajar saudara. Agar saudara dibangun di dalam satu bangunan teologi yang benar. Memahami pemahaman yang benar sehingga saudara bertanggung jawab dengan hidup saudara. Bahwa sekarang Allah memanggil saudara, tidak serta-merta saudara bisa hidup senang-senang. Tidak serta-merta hidup kita atau kita tidak ada hak menggunakan hidup kita yang telah dibeli oleh Yesus itu menurut keinginan kita, kemauan kita, dan kita merasa sudah menjadi orang Kristen selesai. Kita merasa kalau sudah bergereja selesai. Kita merasa kalau sudah melalui ritual kekristenan yaitu dibaptis, kemudian ikut perjamuan suci, bergereja, lalu kita terdaftar di sebuah gereja, lalu kita merasa kita sudah menjadi orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus dan layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak otomatis Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan tidak otomatis. Kenapa tidak otomatis? Sebab saudara untuk berjuang dari selem kepada the moods, dari gambar dan menjadi serupa dengan Yesus, dibutuhkan sebuah komitmen. Kita bersedia menjadi alat peraganya Tuhan. Katakan amin. Kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Kita bersedia untuk mengosongkan manusia lama kita, mengosongkan bejana hati kita, supaya ketika kita mematikan daging kita, hidup Yesus di dalam diri kita terus eksis melalui pikiran, perasaan, dan perbuatan kita, sehingga benar-benar hidup kita ini menjadi kehidupan yang dapat memuaskan perasaan Bapa. Itu tujuan Allah memanggil kita. Alkitab katakan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Kita buka Alkitab. Kita baca 2, 3.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow. Saudara tidak lahir dari pohon, bukan? Dan saudara juga hadir dalam dunia ini bukan hasil sebuah evolusi dari yang dikatakan Darwin, dari kelompok binatang cerdas namanya monyet, terus berevolusi menjadi manusia. Enggak ada. Anda tidak kebetulan ada dalam dunia ini, katakan amin. Anda tidak kebetulan ada dalam ruangan ini yang menyatakan diri, meyakini diri sebagai anak-anak Tuhan. Tidak kebetulan. Saudara ada di tempat ini, itu semua karena ada rancangan Allah yang luar biasa dalam diri saudara. Dan rancangan itu harus tergenapi. Dan apa yang menjadi filosofi Yesus harus menjadi filosofi hidup saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Bapa. Jangan dimaknai sebagai saudara aktif di gereja. Menjadi pelayan, menjadi pemusik, atau pengkhotbah. Itu agamawi. Tetapi dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, apapun pekerjaanmu, engkau bekerja, itu berarti pekerjaanmu diabdikan bagi Tuhan. Di luar gereja engkau tetap jadi pelayan Tuhan. Tanpa perlu menyandang predikat penginjil, tanpa perlu menyandang predikat pendeta, tanpa perlu menyandang predikat gembala, engkau adalah pelayan-pelayan dari Allah yang maha tinggi. Karena engkau didesain, diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan. Engkau menjadi manusia Allah yang hidup memuaskan perasaan Bapa. Haleluya. Wah, kalau saudara menghayati itu, saudara mengerti. Baru kita tahu bahwa kita dari Dia, bukan dari pohon, bukan sebuah evolusi. Dan oleh Dia, bagi Dia, dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kepentingan. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata apa? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa itu? Mau bisnis, menjadi guru, menjadi pedagang, karyawan, menjadi petani, menjadi pilot, apapun. Semua harus dihayati sebagai manusia Allah. Yang dirancang Allah menjadi manusia Allah. Yang dimanapun kita berada itu bagian dari pelayanan kita untuk kepentingan kerjaan Allah. Dan itu sebabnya Paulus berkata, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Anak-anak muda harus kuliah. Harus cerdas. Dan kalau bisa jangan sekedar lulus. Berprestasi. Membanggakan hati Tuhan. Dan membanggakan keluarga. Dan kalau engkau pintar dan cerdas, bukan kebanggaan kita mau gunakan untuk lebih lagi melayani Tuhan. Kalau kita bisnis yang benar, bisnis yang serius, jadi pebisnis yang hebat. Bukan sekedar bisnis hari ini buka, besok tutup. Minggu ini kita hebat, kita bilang kita buka bisnis, tapi bulan depan kita sudah tutup tikar karena kita tidak tekun. Jadi pebisnis yang hebat. Dan saya percaya kalau engkau terus dekat dengan Tuhan, Allah memberikan kepadamu inovasi-inovasi untuk melewati semua keadaan. Dan ketika engkau bisa berhasil menjadi pebisnis yang baik, hatimu tidak terikat dengan apapun selain apa yang kau lakukan itu bagi kepentingan Tuhan. Amin. Itu manusia Allah. Kita didesain, kita dirancang untuk menjadi manusia Allah. Jangan menjadi manusia agama. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, lalu kita hitung-hitungan dengan Tuhan. 10% buat Tuhan ya. Lalu kita bawa 10%. Dan itu pun disertai dengan doa dari Sabang sampai Merauke. Berkati kakekku, berkati nenekku, kembalikan 100 kali lipat ganda. Tuhan tolong berkati tokoku yang di Jalan Sudirman, yang di Jalan di Ponorogo. Tuhan berkati semuanya. Itu agamawi. Saudara sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Cuma bedanya saudara di sini dibalut dengan merek kekristenan.
Sama orang yang nggak kenal Tuhan. Saudara bawa persembahan, lalu kita bawa, minta diberkati, dibalas. Kita menjadi naik, bukan turun. Lalu kita rubah, kita pergi ke rumah orang pintar, kita minta rezeki lancar, segala sesuatu. Tujuannya apa? Supaya tokoku lancar, semua lancar, rezekiku lancar. Masuk Kristen, konsep yang sama tidak berubah. Masuk gereja lalu memaksa Tuhan untuk memberkatinya. Kata rezeki diganti berkat, aku diberkati. Itu praktek agamawi, saudara. Tapi manusia Allah, jangankan harta, hidupnya pun milik Tuhan yang diberikan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada hitung-hitungan lagi. Nggak ada lagi kondisi orang diberkati, makin medit, makin pelit, makin hitungan sama Tuhan. Kalau saudara punya hati man of God, saudara apapun kau bisa berikan untuk Tuhan. Karena itu artinya engkau memindahkan hatimu kepada kerajaan surga, menyimpan hartamu di surga, bukan di bumi. Ini saya ngomong begini bukan karena kas gereja tipis, enggak. Saya nggak bicara soal uang, saudaraku. Tapi saya mau menggarap hatimu. Supaya kau bisa mengerti apa arti menjadi manusia Allah. Jangan medit sama Tuhan. Jangan medit sama pekerjaan Tuhan. Hitung-hitunganmu bukan matematika Tuhan. Tuhan memberikan segala-galanya bagi kita. Tuhan berikan nyawanya bagi kita. Tuhan berikan hidupnya bagi kita. Sekarang, kita sebagai pengikut Yesus, kita memiliki satu respon yang benar adalah kita pun memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Wajib memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Memberikan nyawa berarti saudara harus setiap waktu naruh leher di lehermu, naruh pisau di lehermu. Engkau harus bisa menggorok lehermu sendiri. Wah serem Pak Pendeta. Itu cuma kiasan bagaimana saudara harus membunuh manusia lama saudara. Membunuh keinginan saudara. Membunuh seluruh keinginan daging saudara. Membunuh semua niat-niat dosa saudara. Membunuh semua tabiat lama saudara. Kita gorok habis. Dan kita persembahkan di kaki Tuhan, karena konsep mengkhususkan bagi Tuhan ada dua hal. Dikhususkan untuk dibasmi, dan dikhususkan untuk dibawa sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara harus berproses. Makanya orang yang mengerti itu akan berkata, selalu untukmu Tuhan. Nggak ada yang lain tujuan hidupku. Di bumi sampai di surga tujuanku cuma satu. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu sama naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, selalu
andaikan Yesus hidup di zaman sekarang dan ada di tengah kita, Dia pasti akan berbicara hal yang sama dengan saudara. Dan hal yang sama itu saya ingin sampaikan, tekankan dengan saudara, kepada saudara, dengan tidak jemu-jemu. Ayo, kita harus berjuang menjadi manusia Allah. Sebab Allah menciptakan manusia dari sejak semula itu adalah bukan sebagai manusia beragama, tapi Allah menciptakan manusia itu sebagai manusia Allah. Tapi kita melihat saudara, kegagalan manusia. Adam jatuh ke dalam dosa. Adam dirancang menjadi manusia Allah yang menggunakan pikiran dan perasaannya, berjuang untuk bisa menjadi serupa, sekualitas pikiran dan perasaan Tuhan, dan hidupnya harus menjadi alat peragat Tuhan di bumi ini. Tapi Adam gagal. Adam jatuh di dalam dosa. Adam jatuh di dalam dosa. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, Adam tidak pernah mencapai hidup dalam keserupaan dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari persekutuan dengan Allah. Dosa memisahkan Allah dengan manusia sebab Allah Maha Kudus, manusia berdosa. Allah yang Maha Kudus dan manusia berdosa ini tidak mungkin bersekutu. Tidak mungkin. Dan itu sebabnya manusia mulai jauh dari Tuhan. Dan ketika jauh dari Tuhan, maka muncullah unsur agama dalam diri manusia. Yang kita bisa melihat di dalam kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel mulai mengatur ritual, upacara, bagaimana caranya menyembah Tuhan. Dia membuat satu sistem untuk menyembah Tuhan. Dia bawa, Kain membawa buah-buahan, Habel membawa anak domba mereka. Dan apa yang dilakukan mereka ini adalah merupakan unsur agama. Ritual yang dimasukkan dalam diri manusia. Sebab pada waktu itu mereka meyakini itulah cara mereka untuk bergaul dengan Tuhan. Saudara, kita melihat manusia menghayati hidupnya sebagai manusia beragama. Manusia mulai menghayati hidupnya sebagai manusia, sebagai makhluk beragama, bukan sebagai manusia Allah. Bukan sebagai man of God, tapi dia menghayati hidupnya sebagai manusia beragama. Dan mereka melakukan ritual agama dengan maksud untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa agama itu adalah sistem dan tatanan yang dibangun manusia untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, agama yang dibangun oleh manusia ini terus menggeser manusia makin jauh dari Tuhan. Karena orang bisa menghayati agama dengan cara yang salah. Orang bisa memaknai agama dengan cara yang salah. Lebih mengutamakan ritual daripada menghayati kehendak Tuhan. Orang lebih mengkultuskan agama daripada dia mengerti kehendak Tuhan. Karena itu kita melihat aktivitas agama di dunia yang begitu banyak ini. Apakah mampu mengubahkan hidup manusia? Tidak benar bisa. Manusia hanya bisa melahirkan manusia beragama, manusia baik dalam standar hukum agama. Apa itu? Agama tertentu mengatakan tidak boleh berzina, dia tidak berzina, dia bisa. Dia tidak berzina secara fisik, itu baik menurut agama. Tetapi Allah tidak melihat apa yang di luar, tapi ada di dalam. Dia tidak boleh berzina, dia bisa saja tidak berzina secara fisik, tapi hatinya penuh kebencian, kesombongan, keangkuhan, percabulan, pikiran, itu sama aja. Orang bisa sembahyang satu hari bisa 5-6 kali dalam satu hari. Itu praktek agama. Tapi apakah mengubah orang? Tidak. Sebab di dalam kegiatan agama berpotensi melahirkan dosa. Saudara bisa mengerti maksud saya? Di dalam agama itu berpotensi melahirkan dosa. Termasuk dalam gereja. Kalau orang melayani Tuhan dengan cara-cara yang tidak tulus, dia bermain peran, hipokrit, bersandiwara,
pura-pura melayani Tuhan, tapi yang dia kejar adalah nggak jauh dari uang, materi, keuntungan, pujian, kehormatan. Itu agama. Dan itu aktivitas agamawi. Lalu orang menghayati melayani Tuhan hanya dalam gereja. Orang menghayati melayani Tuhan hanya melalui aktivitas di gereja. Itu agamawi. Karena itu orang Kristen merasa cukup kalau sudah melakukan agama. Dibaptis, pergi ke gereja, lalu aktif dalam pelayanan-pelayanan gereja, lalu merasa cukup untuk hal itu. Dan hidupnya tidak pernah berubah. Batinnya tidak pernah digarap. Dan biasanya orang hanya cukup bisa mengerti, percaya Yesus masuk surga. Lalu memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingan-kepentingan pribadinya dengan doa-doa yang ibaratnya seperti mantra. Diajarkan doa-doa khusus. Makanya lagu yang paling favorit itu seperti itu. Doa Yabes misalnya. Kiranya Engkau memberkati aku, diperluas wilayahku. Wilayah mana yang sudah perluas? Dulu saya kan paling favorit lagu ini. Sekarang saya rubah, saudaraku. Kirain Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kirain. Ternyata enggak, Tuhan ambil semua hidup saya. Tuhan ambil semua kesenangan saya. Tuhan ambil semua apa yang menjadi kepentingan saya pribadi. Diganti dengan status kita sebagai manusia Allah yang hanya dipanggil menjadi alat peraganya Tuhan. Saudara bisa mengerti? Amin. Menjadi alat peraga Tuhan, sekali lagi saya katakan, berarti seluruh pikiran, karakter saudara, keinginan saudara, perasaan saudara adalah peragaan dari isi hati Allah, karakter Allah, perasaan Allah, keinginan Allah. Dan itu yang dimaksud dengan kita dipanggil menjadi manusia Allah. Kita tidak ada hak untuk mengejar kesenangan kita. Setelah kita menjadi milik Yesus, kita tidak ada hak untuk menggunakan hidup kita menurut apa yang kita mau. Kita tidak ada hak menggunakan hidup kita untuk kesenangan kita. Menghayati hidup ini sebagai manusia Allah, berarti kita bersedia untuk terus dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya di dalam kehidupan ini, Allah merancang saudara bukan menjadi manusia beragama, tapi Allah merancang saudara untuk menjadi manusia. Manusia? Halo? Haleluya. Kita melihat kegagalan agama yang dibangun oleh manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan begini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada dua unsur di sini, saudara perhatikan. Berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu unsur agama. Semua agama pasti akan berseru Tuhan, Tuhan. Entah apa nama Tuhannya. Tapi intinya dia pasti manggil Tuhan. Dan kadang memanggil Tuhan pun dibuat irama yang indah. Tuhan, Tuhan. Emangnya Tuhan senang panggil begitu? Kalau orang panggil Berlin, Berlin, Berlin. Sekali gitu dia senang, dua kali muntah dia. Enggak loh, memanggil orang itu mesti dengan penuh hormat, amin. Enggak perlu diiramakan. Saudara kalau mau berdoa sama Tuhan enggak perlu dibikin melodi-melodi lah. Bapa kami di surga. Kayak Aki mau mati, saudara. Enggak. Kalau sebagai man of God, dimanapun engkau berada, engkau tahu Allah ada dalam hatimu. Engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dan engkau bisa menghayati apapun yang kau perbuat bukan kepentinganmu. Tapi kepentingan dia yang memiliki seluruh hidupku ini. Itu sebabnya saudara, dikatakan dalam Alkitab, tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Karena
Agama itu tidak mengantarkan manusia menjadi manusia berkenan. Dia hanya mengantarkan manusia menjadi manusia agamawi yang baik dalam standar menurut hukum dunia. Menurut hukum agama, dia baik. Tapi baik menurut standar agama belum tentu itu berkenan kepada Allah. Sebab agama itu mengukur dengan hukum yang tertulis. Tidak boleh mencuri. Dia bisa tidak mencuri dalam arti fisik, mengambil hak orang lain. Tapi keserakahan, keangkuhan. Hari itu dia tidak bisa mencuri. Tapi di lain kesempatan, karena tabiatnya, naturnya tidak dirubah. Kalau ada kesempatan, ada peluang, dia tidak tertutup kemungkinan untuk juga tidak mencuri. Selama dia tidak ketahuan oleh pemeluk agama yang lain atau oleh tokoh agama, dia merasa aman. Tinggal nanti gereja hari Minggu masuk gereja. Persembahkan, keluarkan dompet. Ngasih persembahan 100.000. Yang 100.000 hasil nyopet. Baik gak dia? Baik ke gereja. Baik gak dia? Baik karena dia memberikan persembahan. Tapi apa itu yang Allah mau? Enggak. Natur kita mesti berubah. Karakter kita mesti berubah. Bukan soal Anda ke gereja atau tidak ke gereja. Gereja itu tidak salah. Gereja pun tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau jangan berhenti sebagai manusia agamawi yang hanya melakukan kegiatan agama. Tapi yang Tuhan mau natur kita berubah dari manusia dunia berkodrat dosa harus berubah dengan natur ilahi. Manusia baru berkodrat ilahi. Itulah proses kita untuk bisa menjadi. Baru kita bisa masuk di dalam apa? Ini, orang yang diterima oleh Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah itu adalah, itu yang disebut dengan manusia Allah. Makanya Tuhan katakan begini, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Kalau ada orang beragama, lalu kemudian ada orang di sebelahnya yang miskin. Ya. Dia tidak memberi. Tidak masalah bagi dia. Karena dia sudah ibadah, sudah sembahyang. Tapi orang Kristen, orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia tidak lagi tergantung pada hukum yang tertulis. Tetapi apa yang ada dalam hatinya. Roh Tuhan yang akan berbicara. Karena itu ketemu orang, dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang nggak bisa lakukan. Dia lakukan. Kalau agama berkata, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Bahkan orang yang berbeda agama, orang bisa disembelih. Dan itu katanya halal. Menurut agama itu tidak salah. Bahkan itu melakukan perintah agama. Sama seperti waktu Saul mengejar-ngejar orang Kristen. Hukum agama itu. Tapi anak Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kalau kamu dibenci, doakan orang itu. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berkati orang itu. Kalau kamu diludahi, jauh-jauh saudara. Gampang mana? Jadi pemeluk agama atau menjadi manusia Allah? Jauh lebih sulit jadi manusia Allah. Tapi itu tuntutannya kita bisa menjadi anggota kerajaan surga. Gak mudah saudara. Ya, tapi itu kekristenan. Ya. Nah kenapa agama menjadi tidak mampu mengantarkan manusia berkenan pada Allah? Karena ini. Camkan baik-baik. Agama tidak memiliki sarana perdamaian manusia dengan Allah yang benar. Agama tidak memiliki sarana untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Makanya semua agama ada unsur, ada ritual, yaitu korban. Misalnya kalau di agama Yahudi, ada domba yang dikorbankan sebagai penebus salah, penebus dosa. Tapi darah binatang itu bersifat simbolik. Hanya sementara, dan tidak bisa menghapus dosa umatnya. Dan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan sebagai agama
agamanya Musa tidak membatalkan janji Tuhan di dalam dalam Kejadian pasal 12. Olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Itu janji tentang keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Dan nyatanya bukan karena mereka melakukan hukum Taurat dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum agama dia berkenan kepada Allah. Justru Taurat menuntun mereka banyak berdosa. Dan perdamaian yang sejati baru datang ketika anak domba Allah itu datang naik di atas salib mencurahkan darahnya. Dan hanya di dalam Yesus manusia yang berdosa ini dapat didamaikan dengan Bapa di surga. Agama tidak punya. Di dalam Kristen ada. Dan Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa anugerah. Jalan perdamaian. Karena itu tidak mungkin ada perdamaian di luar Yesus Kristus. Sebab hanya domba Allah yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Katakan amin. Yang kedua, saudara lihat. Agama itu menggerakkan hidup manusia berdasarkan hukum yang tertulis. Jadi manusia yang menghayati agamanya, dia akan menggelar hidupnya sesuai dengan hukum-hukum yang tertulis. Makanya dalam agama Yahudi, orang berpakaian yang aneh-aneh. Pakai pakaian yang serba putih. Lalu di sini ada hukum yang dituliskan. Ya, ada hukum Taurat itu ditulis taruh di dahi. Padahal itu maksudnya bukan itu. Ingatlah selalu itu maksudnya. Tapi kemana-mana mereka bawa tali sembahyang. Lalu bawa tali di sini, tali sembahyang. Kemana-mana mereka berpakaian yang anggap mereka itu sebagai ritual. Ya, sampai sekarang juga sama, saudaraku. Pendeta mesti pakai jas. Kalau bukan nggak pakai jas, itu tidak boleh khotbah. Itu kan budaya, saudaraku. Ini karena begini, karena sayang aja beli jas. Mahal-mahal nggak dipakai. Saudara nggak pakai jas nggak masalah, saudara. Ya, dan nggak perlu jas mahal. Tapi di daerah tertentu, saya pernah pelayanan, hampir nggak boleh khotbah, saudaraku. Hanya karena saya pakai batik. Pak, lain kali jangan pakai batik, Pak, khotbah sebagai pendeta. Mesti pakai jas. Hah? Ini gereja nggak ada AC loh. Siang bolong. Nggak pakai AC, kipasnya cuma satu. Itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Saya mesti pakai jas. Pakai dasi. Bayangkan, saudaraku. Setelah saya khotbah, saya sehatnya 2 kali karena mandi sauna. Nah, agama itu menggerakkan orang menggelar hidupnya sesuai dengan hukum yang tertulis. Makanya kalau dikatakan di hukum agama mereka ada pelihara jenggot, betul-betul mereka berjenggot. Karena menghayati sebagai pemeluk agama yang baik. Ngerti maksudnya ya? Lalu orang menghayati bahwa menyembah Allahnya, bayangkan kalau bait suci itu masih ada di Yerusalem, maka saudara itu, kalau saudara beragama Yahudi, saudara harus berada di Indonesia mencari kompas. Di mana bait Allah itu ada? Di barat, di timur, di utara, di selatan. Yang celaka kalau kompasnya rusak. Atau saudara berada di hutan belantara. Mana timur, mana barat kita nggak tahu. Mau kemana sembahyang kita? Seluruh hidup orang digerakkan hanya hukum yang tertulis agama. Bahasa apa? Ada agama tertentu yang mesti pakai bahasa tertentu sembahyang. Sebab di luar bahasa itu Tuhannya nggak ngerti. Hebatnya Tuhan kita bisa ngerti segala bahasa, katakan amin. Haleluya. Dan mungkin jam-jam tertentu. Digerakkan oleh jam-jam tertentu. Sebab di luar jam-jam tertentu mungkin Tuhannya nggak ada. Itu agama. Tapi saudara sebagai anak-anak manusia Allah, sebagai anak kerajaan manusia Allah, anytime you bisa bicara dengan Tuhan. Gak perlu menghadap ke barat, ke timur, utara, selatan. Kemanapun arahmu, Tuhan tidak terpengaruh karena Tuhan ada di segala tempat dan paling kau harus hayati, Tuhan bertahta di hati kita yang paling dalam. Di situ kau bisa berdialog dengan Tuhan dan kau bisa berkata dengan Tuhan. Dan kau gak perlu merangkai kata yang indah dalam syair yang indah untuk bisa berdoa yang baik. Doa yang baik bukan karena syair dan kata yang rangkaian kata yang indah. Tapi doa yang baik dan berkenan adalah lahir dari kesungguhan hati, kehancuran hati. Kau bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam diri kita. Jadilah manusia Allah.
bukan manusia beragama. Saudara yang Tuhan kasihi, agama menuntut manusia taat hukum agama. Yang dituntut oleh agama cuma kamu harus turut dan taat ikutin semua apa yang tertulis dalam agama. Termasuk diatur soal makan mana yang haram, mana yang halal. Benar ya? Gak boleh makan ini haram, yang itu halal. Nah, Tuhan Yesus membatalkan semua itu. Yesus katakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluarlah yang menajiskan kita. Makan babi boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mentah jangan. Yang matang boleh. Ya. Nah sekarang di dalam Tuhan kita menghayati walaupun semuanya boleh, ternyata saudara-saudara bisa mengerti loh. Banyak yang haram maksud saya loh. Lebih banyak yang haram daripada yang dulu kita tahu mana yang halal, mana haram. Kenapa? Hati-hati ngomong supaya itu jangan menjadi sesuatu yang haram bagi saudara, bagi orang lain. Makanan juga demikian, karena 1 Korintus tadi mengatakan, baik kamu makan, baik minum, lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau ada makanan, sesuatu makanan yang itu merusak kesehatan kita, jangan dimakan kalau itu tahu berpotensi merusak kesehatan kita. Bukan soal daging itu halal atau haram, tapi apapun yang kita lakukan harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi misalnya saudara bukan karena haram makan babi, saudara nggak makan babi. Tapi kalau saudara karena makan daging babi, darah tinggimu naik, ya jangan makan daging babi. Itu maksudnya. Kalau saudara karena makan daging sapi, saudara darah tinggimu naik, ya jangan makan daging sapi. Memangnya nggak makan daging sapi, saudara mati. Jadi apapun yang itu kita lakukan, makan dan minum, kita semua lakukan untuk kepentingan Tuhan. Makanya kita harus tahu mana halal, mana haram, bukan karena hukum yang tertulis, tapi karena kita tahu apa yang sehat untuk kita. Amin. Aduh, orang bilang sayuran hijau itu vitaminnya banyak. Benar, tapi orang tertentu makan kangkung besoknya saya nggak bisa jalan loh. Lalu kita bilang, aku nggak mau makan kangkung. Bukan karena haram, tapi karena tahu bahwa apa yang kita makan itu tidak mendukung kesehatan kita. Dan kalau kita tidak sehat, nggak bisa melayani. Kalau tidak sehat, berarti kita tidak bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya jangan dimakan. Karena apapun yang kita lakukan sebagai manusia Allah, kita lakukan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Haleluya. Gitu saudara. Minum juga begitu. Ya udah tahu kalau minum alkohol itu merusak kesehatan, ya jangan. Bukan nggak boleh minum alkohol, orang barat minum alkohol untuk menghangatkan tubuh. Minum anggur boleh nggak? Ya boleh. Tapi bukan untuk mabuk. Tapi untuk baik, untuk pencernaan. Timotius pun diingatkan oleh Paulus, jangan cuma minum air putih saja. Tapi harus tahu, kalau itu tidak menopang kesehatan kita, jangan. Karena apapun yang kita lakukan sebagai manusia Allah, kita lakukan untuk kepentingan Tuhan. Jadi orang yang dipimpin oleh Tuhan itu cerdas, saudaraku. Haleluya. Ini bukan lagi soal yang ketiga ini, menuntut manusia bertaat hukum karena hukum agama yang tertulis. Tapi karena tahu standar kita adalah untuk Tuhan, maka apapun yang kita lakukan harus pastikan berguna bagi kesehatan kita. Haleluya. Saudara, kalau saudara tidak bisa memelihara kesehatan saudara, itu saudara berdosa sama Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memelihara kesehatanmu, kan kau ceroboh soal makan, soal minum saja, engkau berdosa sama Tuhan. Dan karena engkau salah makan, salah minum, sampai kau mati muda, bukan rancangan Tuhan, saudara tanggung jawab sama Tuhan. Karena itu jadilah manusia Allah yang cerdas dipimpin oleh Roh. Dan harus dibangun dalam pemahaman yang benar tentang firman Allah. Ya, saudara, itu sebabnya kita melihat Allah mengasihi saudara dan Allah mau mengembalikan saudara pada rancangan semula. Bagaimana caranya? 1, Yesus mendamaikan kita dengan darahnya. Sebab tanpa diperdamaikan oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa
memiliki akses dengan Bapa. Kalau kita tidak bisa memiliki akses dengan Bapa, berarti kita tidak bisa menjadi anak Allah. Kalau kita tidak bisa menjadi anak Allah, tidak mungkin kita menjadi murid Tuhan. Kalau kita tidak bisa dimuridkan oleh Tuhan, tidak mungkin kita diproses. Kalau kita tidak diproses oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi kuncinya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau tidak diperdamaikan oleh Allah, tidak mungkin kita bisa diterima menjadi anak Allah. Dan kalau saudara tidak menjadi anaknya, tidak mungkin saudara akan dimuridkan. Dan kalau saudara tidak dimuridkan, saudara tidak mengalami proses keserupaan dengan Yesus. Dan kalau saudara tidak menjadi serupa dengan Yesus, nerakalah tempat saudara. Karena itu yang kedua, bukan hanya diperdamaikan, saudara harus bersedia mengikuti jejak kehidupan Yesus. Mengenakan hidup Yesus, melepaskan semua ikatan dunia, melepaskan semua kesenangan daging, melepaskan semua ikatan dosa, dan hanya kita bersedia mengikuti dan meladani hidup Yesus. Tuhan berkati saudara, dan kiranya saudara terus bisa bertumbuh menjadi manusia ilahi yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara. Amin. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doa